Pemilihan umum di Belanda baru saja mencatat sejarah. Partai berhaluan Tengah Demokrat 66, D66, meraih kemenangan spektakuler, mengalahkan kekuatan ekstrim kanan pimpinan Geert Wilders. Kemenangan ini membuka jalan bagi seorang tokoh muda, Rob Jetten, untuk menjadi Perdana Menteri Belanda. Jetten tidak hanya akan menjadi PM termuda pada usia 38 tahun, tetapi juga PM pertama yang secara terbuka gay dalam sejarah Belanda. Bagaimana Jetten membalikan narasi negatif Wilders menjadi pesan, "Ya, kita pasti bisa"? Mengapa kemenangan ini dianggap sebagai ujian penting bagi Eropa dalam menghadapi populisme sayap kanan? Dan apa arti kepemimpinan Jetten, yang juga seorang aktivis iklim, bagi Belanda dan Uni Eropa? Kemenangan fantastis D66 dan Rob Jetten. Hasil perolehan suara sementara menunjukkan kemenangan telak bagi D66. Dominasi suara, D66 kemungkinan meraih 90% suara dari total 150 kursi yang diperebutkan di parlemen. Jalan menuju PM, kemenangan ini secara otomatis menempatkan Rob Jetten sebagai kandidat utama untuk membentuk pemerintahan dan menjadi Perdana Menteri. Meskipun hanya butuh 76 kursi untuk mayoritas, Jetten harus segera membangun koalisi stabil. Profil baru kepemimpinan, Jetten yang berusia 38 tahun akan menjadi PM termuda Belanda. Dia juga dikenal karena keberaniannya membawa identitas pribadi ke ranah publik, seorang pria gay yang bertunangan dengan pemain hoki internasional Argentina, Nicolas Kinen. Kemenangan ini adalah penegasan bahwa pemilih Belanda memilih politik sentris dan progresif dibandingkan politik isolasi. Mengalahkan politik negatif Wilders. Kemenangan D66 adalah kekalahan telak bagi Geert Wilders dan Partai Kebebasan, PVV. Jetten menggunakan kemenangan ini sebagai platform untuk mengirimkan pesan keras ke seluruh Eropa. Pesan kemenangan Jetten, "Kami telah menunjukkan tidak hanya kepada Belanda, tetapi juga kepada dunia bahwa mengalahkan gerakan populis dan ekstrim kanan itu mungkin." Mengakhiri spiral negatif, Jetten menegaskan, jutaan rakyat Belanda hari ini membalik halaman dan mengucapkan selamat tinggal pada politik negatif, politik kebencian, politik tanpa akhir, dengan slogan, "Tidak, kita tidak bisa." Agenda sayap kanan, Wilders dikenal karena sikap anti-Islamnya dan janji-janji populis ekstrim, termasuk penolakan semua permohonan suaka, melanggar perjanjian UE, pemulangan pengungsi laki-laki Ukraina, dan penghentian bantuan pembangunan. Jetten berhasil mengubah citranya dari Menteri Iklim yang cerewet, menjadi politisi optimistis dengan slogan, "Ya, kita pasti bisa," yang membalikan politik pecah belah Wilders. Makna kemenangan bagi Eropa. Pemilu Belanda dipandang sebagai ujian penting bagi ketahanan sentrisme Eropa. Melawan tren, di beberapa wilayah Eropa, kelompok sayap kanan ekstrim sedang memperluas jangkauannya. Kemenangan D66 memberikan harapan bahwa tren populisme dapat dibalikan oleh platform yang menawarkan solusi nyata dan optimistis. Isu inklusi dan LGBTQ, kemenangan Jetten sebagai PMG pertama, sangat simbolis, mengingat Belanda adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis 25 tahun lalu. Jetten secara khusus mengecam Wilders yang ia tuduh hanya membela hak-hak LGBTQ untuk menjelek-jelekan Muslim. Politisi ulung, anggota partai melihat Jetten sebagai salah satu politisi paling berbakat yang pernah dimiliki Belanda, yang mampu menyatukan negara dan membalikan spiral negatif Wilders. Kemenangan ini menegaskan bahwa nilai-nilai liberal dan inklusif masih kuat di Belanda, mengirimkan sinyal positif bagi aliansi liberal di Uni Eropa. Kemenangan D66 dan naiknya Rob Jetten sebagai calon PM adalah momen sejarah, mewakili pergeseran menuju politik yang lebih muda, inklusif, dan sentris. Pesan kampanyenya jelas, menyelesaikan kekurangan perumahan, investasi di pendidikan, dan penanganan imigrasi yang terstruktur. Namun, tantangan terbesar Jetten kini adalah membentuk koalisi stabil. Meskipun D66 meraih 90% suara, pemerintahan Belanda hampir selalu membutuhkan koalisi beberapa partai untuk mencapai mayoritas 76 kursi dan memerintah dengan efektif. Keberhasilan Jetten dalam menyatukan faksi-faksi yang berbeda akan menentukan masa depannya.